kebanyakan adegan-adegan romance Joko dan Wulan yang kalian tonton itu kadang bagus dan natural gitu, gue sukanya gitu sih. Tantangan terbesar menurut gue, tantangan tuh menurut gue setiap hari ada sih. Kayak setiap episode yang gue proses dan gue syutingin gitu pasti ada tantangannya. Setiap scene by scene-nya pasti ada tantangannya. Tapi dibilang tantangan terbesar, menurut gue tantangan terbesar gue adalah agar menjaga biar konsisten gitu. Jadi maksudnya dari peran Joko, karakter Joko yang dari episode 1 sampai yang udah 300 ini, biar penonton ngelihat di TV tuh kayak oh iya Joko tuh masih maksudnya masih di jalannya gitu ya. Maksudnya karakternya masih di line-nya gitu, nggak offside, nggak keluar gitu. Jadi tantangan terbesar sih bagi gua menjaga menjaga apa? Konsistensi. Itu dia. Persamaan menurut gue Joko dan Ray beda sih menurut gue. Karena beberapa momen pasti ada yang sama gitu kan, tapi secara keseluruhan besar menurut gue beda. Joko dan Ray beda. Karena Joko dengan karakter dia yang sabar, terus juga bisa menghadapi masalah tuh dengan dengan kepala dingin. Maksudnya dia pasti cari apa ya dibilangnya, jadi kayak Joko tuh maksudnya adem-adem aja gitu loh, dia nggak mau terlibat dalam masalah gitu. Kalau Ray bukannya mau terlibat dalam masalah, tapi kalau gue sendiri pribadi gue lebih kayak, kenapa gue bisa bilang beda dari Joko, karena gue bukan orang yang adem-adem aja gitu. Gue orangnya yang pecicilan, yang sumringah. Kalau Joko kan yang kalem banget gitu, yang diem. Kalau Ray itu yang kemana-mana, yang nggak bisa diem gitu. Kayak gue duduk 5 menit aja tuh udah bosen. Jadi gue harus kemana-mana, harus ngobrol, harus bertukar pikiran sama orang lain gitu. Gue harus paham sih, maksudnya Joko nih seperti apa gitu. Gue harus paham Joko nih kalau misalnya dapetin masalah A, dia ngadepinnya kayak gimana gitu. Terus Joko nih latar belakangnya apa, gue harus tahu itu. Jadi ketika gue harus tinggalin kepribadian gue sebagai Raybong, gue harus jadi Joko gitu. Jadi itu sih menurut gue memahami sebuah karakter tuh harus matang dan benar-benar paham gitu apa latar belakangnya. Kalau misalnya dia diperlakukan seperti ini, dia bertindaknya seperti apa, aksi dan reaksinya itu gitu sih. Karakter Wulan di DJS menurut Joko kayak yang gue spoilerin tadi sih, yang barusan gue ambil scene-nya. Kayak Joko, mereka kayak gimana ya, kayak soulmate lah bisa dibilang. Jadi kayak yang benar-benar cocok, satu frekuensi, saling semangatin, saling support gitu. Jadi ketika mereka pisah, mereka jauh tuh kayak pasti ada yang kurang gitu, karena mereka kan selalu berdua, saling semangatin, susah senang pasti bareng gitu. Jadi Joko melihat Wulan tuh ya soulmate dia gitu loh. Jadi Joko tanpa Wulan kayak apa dayanya gitu sih. Iya, pembangunan chemistry antara Joko dan Wulan yang secara khusus sih nggak ada sih secara khusus. Yang paling penting sebelum tag kita pasti reading. Kadang gue individu gue, pribadi gue tuh gue yang lebih kayak gue sebelum misalnya gue datang duluan nih ke set, Sandrina pasti kan dia make up dulu, benerin rambut dulu, bla bla gitu kan. Gue datang ke set, gue pasti ngobrol sama saudara.
gue buka scene-nya, gue ngobrol sama saudara, gue omongin apa yang mau, misalnya adegan romance, apa yang mau ditonjolin romansnya, ekspresinya kah, atau gerakannya kah, gesturnya kah, atau omongannya kah gitu. Jadi gue bedah dulu apa yang menurut gue kurang, gue coret, terus gue ajuin ke saudara. Kalau misalnya saudara setuju, oke, kita pakai. Yang gue nggak suka, maksudnya yang gue kurang tertarik, misal gue ada ide lebih, gue coret-coret, kayaknya Joko Mulan ini lebih bagus kayak gini gitu. Terus sesudah gue coret-coret scene gue sama scene Joko sama Wulan itu, gue kasih Sandrina, San nih bakal jadi kayak gini nih scene-nya setelah dicoret sama gue dan saudara gitu. Jadi pasti kebanyakan adegan-adegan romance Joko dan Wulan yang kalian tonton itu, kadang skenario pasti kan itu secara garis besar ya, kronologis secara garis besar, terus dialog juga pasti pengembangan dari satu pemikiran tim penulis. Nah di lapangan kan banyak orang. Nah kita masukin, kadang di lokasi ini gue minta ide tuh nggak ke sutradara doang, nggak ke Astrada doang. Gue minta ide ke DOP, gue minta ide ke siapapun yang terlibat di lokasi ini. Jadi maksudnya dari perspektif mereka tuh kayak gimana sih romance yang nggak biasa gitu. Jadi gue coret-coret. Jadi kebanyakan yang kalian tonton tuh kenapa kayak yang baru tayang kemarin, kenapa Joko sama Wulan kan lagi berantem tuh, lagi Tom and Jerry mereka. Tapi sama-sama mau, sama-sama kangen, tapi gengsi. Terus di skenario secara garis besarnya Wulan jatuh, Joko tangkap. Tapi gue kembangin lagi sama saudara, gue bikin dialog kayak gini, bla bla bla, gue coret-coret. Terus jadilah berantem dulu, terus saling egois. Ya udahlah, Joko cabut, Wulan juga mau cabut. Terus gue pengen ke arah sana, Wulannya pengen ke arah sana. Jadi sama bahunya sama-sama ketemu, terus baru ketangkap. Jadi menurut gue itu sih pembangunan chemistry, nggak ada yang secara khusus, tapi kita pasti reading, terus dibedah, skenario itu benar-benar dibedah. Jadi apa yang ditampilkan di TV itu jadi bagus dan natural gitu. Gue sukanya yang kayak gitu sih. Main sih kita, maksudnya yang sekarang DJS nih berapa anaknya, berapa ya? Ada 10. Ada 14 deh kayaknya, 14 atau 15 gitu. Ditambah sama sama Clay, sama Lian, anak-anak 5 sila kan. Kita main kok, rame-rame gitu sih. Kita pasti bersosialisasi terus gitu. Jadi biar nggak kaku-kaku banget.